Salam bagi saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik. Dan kita selalu menemukan di tengah perjalanan hidup kita yang tidak selalu mudah ini, menemukan sesuatu hal yang membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan sapaan gembala saat ini, kita akan diajak untuk merenungkan satu hal penting dalam kehidupan kita. Usahakanlah kesejahteraanmu. Demikian tema kita. Dan nas yang akan saya bacakan saya ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, nas ini adalah bagian kecil dari seluruh isi surat Nabi Yeremia yang dilayangkan kepada orang-orang buangan di Babel. Apa yang membuat muncul latar belakang surat ini? Adalah keadaan dan situasi umat di pembuangan yang sedang dalam keadaan tidak stabil, tidak tenang, dan berbahaya. Umat tidak terima, umat menolak, umat memberontak dengan keberadaan mereka di pembuangan. Oleh karena itu mereka tidak sabar, mereka tidak tenang. Apalagi mereka dihasut dan dibujuk oleh nabi-nabi palsu supaya mereka buru-buru melawan, memberontak, dan kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, ke kampung halaman mereka. Tapi bagi nabi, ini adalah hal yang konyol. Mereka tidak akan pernah mampu untuk melawan kekuasaan Babel. Alih-alih mereka ingin cepat bebas, malah mereka mendapatkan masalah dan persoalan baru. Oleh karena itu, Nabi menyerukan agar mereka fokus kepada upaya untuk mensejahterakan hidup mereka sekalipun di tengah pembuangan. Apa artinya? Kalau Nabi mengatakan usahakanlah kesejahteraan, paling tidak ada 3, saudara. Yang pertama, umat harus tenang, harus sabar dalam menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Percayalah bahwa Tuhan di dalam kasih-Nya begitu kuat, begitu dalam kepada mereka sebagai umat, akan memelihara, akan menjaga mereka. Karena itu, keyakinan akan kasih Tuhan mestinya membuat mereka tenang dalam menghadapi kenyataan yang ada. Lalu yang kedua, mereka juga diajak untuk memiliki semangat berpengharapan bahwa kasih Allah tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh apapun, bahwa rancangan kebaikan Allah tidak pernah digagalkan oleh masalah apapun. Allah menjadi Allah baik dalam hidup mereka saat itu pun bagi hidup masa depan mereka. Karena itu milikilah semangat berpengharapan akan suatu kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, umat diajak oleh Nabi untuk melakukan apapun yang bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan buat hidup mereka. Jangan mereka sibuk dengan segala upaya menentang dan memberontak, lalu mereka lupa untuk menjaga dan memelihara mereka. Lakukanlah segala sesuatu yang bermanfaat buat hidup mereka. Ketiga hal ini yang Nabi maksudkan ketika Nabi mengatakan usahakanlah kesejahteraan. Hiduplah di dalam tenang dan sabar menghadapi kenyataan. Milikilah semangat berpengharapan akan masa depan, dan lakukanlah segala hal yang bermanfaat buat hidupmu. Demikian pesan Nabi kepada umat di pembuangan. Saudara, bagi kita juga membutuhkan pesan Nabi ini di tengah perjalanan hidup kita yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Bagaimana di tengah situasi hidup dengan segala pergumulan, dengan segala hal yang berat, bahkan situasi pandemi COVID-19 yang masih menghantui kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tetap ada di dalam upaya-upaya mensejahterakan hidup kita. Hidup bersejahtera. Karena itu usahakanlah kesejahteraan, kata Nabi kepada kita semua. Dan bagi kita pun berlaku 3 hal tadi. Untuk kita bisa bersejahtera, tenanglah, sabarlah dalam menghadapi kenyataan ini, karena Tuhan berjalan bersama dengan kita di dalam sejarah perjalanan hidup kita. Yang kedua, milikilah semangat pengharapan akan suatu masa depan yang lebih baik.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terus merancangkan kebaikan itu bagi kita. Dan yang ketiga, lakukanlah apapun itu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi hidupmu. Ketiga hal inilah yang Nabi maksudkan untuk kita mengusahakan kesejahteraan dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan jemaat yang saya kasihi, maka dengan begini biarlah kita boleh menggalang keyakinan dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berpengasihan, yang kasihnya begitu dalam dan kuat kepada kita. Dan biarlah doa-doa kita kepadanya membuat kita tenang menghadapi kenyataan ini, membuat kita memiliki semangat di dalam berpengharapan, dan membuat kita tak lelah-lelah untuk melakukan apa yang bermanfaat buat hidup kita. Dengan kita tekun melakukan hal itu, maka kita benar-benar mengupayakan kesejahteraan buat hidup kita. Kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, teruslah jalani kehidupan kita sambil percaya Tuhan mengasihi kita. Amin.